Oke, kalau udah mulai banyak, ayo kita mulai saja. Silakan yang hari ini presentasi imunomodulator, mempersiapkan materinya. Iya Pak, ditunggu dulu ya Pak. Iya, oke. Ayo silakan, ini udah hampir semua ya. Tadi siapa itu? Nia ya? Izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Oke ya, sebelum dimulai, selamat malam semuanya, salam sejahtera dan selamat Lebaran ya. Mohon maaf lahir batin ya, karena kita baru ketemu lagi setelah libur Lebaran. Oke, pada malam ini kita akan mendengarkan materi imunomodulator dan sitokin ya, dengan hubungannya ada homeopoiesis ya, yang akan dibawakan oleh Anita Rahman Pertiwi dan Nia Febriana. Dipersilakan untuk Anita dan Nia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya dan rekan saya Nia Febriana akan mempresentasikan materi tentang imunomodulator dan sitokin. Daftar isi yang mencangkup materi-materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada imunomodulator, tentang pengertian imunomodulator. Yang kedua ada pengertian sitokin. Yang ketiga peran sitokin imunitas innate dan imunitas adaptif. Yang keempat peran sitokin dalam pembentukan sel dan homeopatik. Imun merupakan suatu bentuk respon ataupun reaksi tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh, baik secara molekuler ataupun seluler. Menurut Syarifuddin menyatakan bahwa imunitas yaitu kemampuan tubuh untuk melawan organisme seperti bakteri, virus, dan toksin atau racun yang dapat merusak jaringan hingga organ tubuh. Sistem imun adalah seluruh mekanisme yang digunakan tubuh yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan tubuh dari kerusakan dan bahaya infeksi. Sistem imun berfungsi dalam mempertahankan kondisi tubuh terhadap benda asing dan patogen di lingkungan hidup sekitar seperti bakteri, virus, fungus, atau parasit.
Sistem ini merupakan gabungan sel molekul dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Selanjutnya, sistem kekebalan non-spesifik terdiri dari beberapa komponen yaitu barir fisik dan kimia, bulu, kulit, dan mukosa. Lalu ada sel fagosit yang terdiri dari makrofag, neurofil, dan heterofil. Sel fagosit adalah sel yang punya kemampuan untuk melakukan fagositosis. Salah satunya adalah sel makrofag yang tersebar secara bebas dalam tubuh yang memiliki peran dalam proses peradangan sebagai reaksi terhadap benda asing yang masuk dalam tubuh. Respon dari sel makrofag ini yaitu dengan melakukan fagositosis antigen dalam tubuh. Adanya imunitas non-spesifik ini membuktikan bahwa tubuh mempunyai sistem pertahanan alami yang cukup efisien. Namun terkadang pertahanan ini terganggu dan perlu adanya stimulasi untuk mengembalikan sistem imun menjadi normal kembali. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag yaitu dengan pemberian zat-zat yang bersifat imunomodulator. Kemudian di sini ada pengertian imunomodulator. Imunomodulator adalah semua obat yang dapat memodifikasi respon imun, menstimulasi mekanisme pertahanan alamiah dan adaptif, dan dapat berfungsi baik sebagai imunosupresan maupun imunostimulan. Beberapa contoh imunomodulator herbal seperti jahe merah, kunyit, temulawak memiliki sifat imunostimulasi, anti radang, memelihara sistem pencernaan, dan aman untuk jangka panjang. Ketidakseimbangan sistem imun yang terjadi di dalam tubuh dapat diperbaiki dengan pemberian senyawa imunomodulator. Cara kerjanya yaitu dengan mengembalikan fungsi sistem imun yang terganggu atau imunorestorasi, meningkatkan fungsi sistem imun atau imunostimulan, dan menekan respon imun atau imunosupresi. Tumbuhan obat yang bekerja pada sistem imunitas bukan hanya bekerja sebagai efektor yang langsung menghadapi penyebab penyakitnya, melainkan bekerja melalui pengaturan imunitas. Bahan-bahan yang bekerja Bahan-bahan yang bekerja demikian digolongkan sebagai imunomodulator. Jadi apabila kita mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme dengan imunomodulator, maka imunomodulator tersebut tidak akan menghadapi secara langsung mikroorganismenya, melainkan sistem imunitas akan didorong untuk menghadapi melalui efektor sistem imunitas. Fungsi imunomodulator adalah memperbaiki sistem imun yaitu dengan cara stimulan atau imunostimulan atau menekan atau menormalkan reaksi imun yang abnormal atau imunosupresan. Dikenal dua golongan imunostimulan yaitu imunostimulan biologi dan sintetik. Beberapa contoh imunostimulan biologi adalah sitokin, antibodi monoklonal, jamur, dan tanaman obat atau herbal. Sedangkan imunostimulan sintetik yaitu levamisol, isoprinosin, dan muramil peptidase. Kemudian di sini ada jenis-jenis imunomodulator yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama imunostimulator yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi dan aktivitas sistem imun. Yang kedua imunoregulator yang berfungsi untuk imunorestorasi, artinya dapat meregulasi sistem imun. Yang ketiga imunosupresor yang dapat menghambat atau menekan aktivitas sistem imun. Selanjutnya yang kedua ada pengertian sitokin. Sitokin merupakan protein atau glikoprotein yang diproduksi oleh leukosit dan sel-sel berinti lainnya. Bekerja sebagai penghubung kimia antar sel dan tidak bertindak sebagai molekul efektor. Sitokin mempunyai berbagai macam fungsi, namun
Boleh dilanjutkan ya, maaf. Namun pada umumnya sitokin bertindak sebagai pengatur pertahanan tubuh untuk melawan hal-hal yang bersifat patogen dan menimbulkan respon inflamasi. Hampir seluruh sitokin akan disekresi dan sebagian dapat ditemukan pada membran sel. Sisanya disimpan dalam matriks ekstraseluler. Sitokin dibagi menjadi beberapa famili menurut reseptornya, yaitu famili IL-2 atau IL-4 atau IL-6 atau IL-12. Interferon, TNF, transformasi faktor pertumbuhan atau TGF, dan kemokin. Pada umumnya, sitokin merupakan faktor pembantu pertumbuhan dan diferensiasi sebagai besar sitokin bekerja pada sel-sel dalam sistem hemapoietik. Dilanjut, Mbak. Sitokin berperan dalam imunitas non-spesifik dan spesifik dan mengawali, mempengaruhi dan meningkatkan respon imun non-spesifik. Pada imunitas non-spesifik, sitokin diproduksi makrophag dan sel NIC atau natural killer, berperan pada inflamasi dini, merangsang proliferasi, diferensiasi, dan aktivitas sel efektor khusus seperti makrophag. Pada imunitas spesifik, sitokin yang diproduksi sel T mengaktifkan sel-sel imun spesifik. Ada 3 kategori fungsi sitokin dalam sistem imun, yaitu yang pertama, sitokin sebagai mediator dan regulator respon imun alami. Yang kedua, sitokin sebagai mediator dan regulator respon imun didapat. Yang ketiga, sitokin sebagai stimulator hematopoiesis. Ada 2 macam respon imun yang terjadi apabila ada mikroba yang masuk ke dalam tubuh, yaitu innate dan adaptive respon. Sel yang berperan dalam innate respon adalah sel fagosit, sel yang melepas mediator inflamasi, dan serta sel natural killer. Komponen lain dalam innate respon ini adalah komplemen, aktivasid, protein, dan sitokin seperti interferon. Adaptive respon meliputi proliferasi antigen spesifik sel T dan sel B yang terjadi apabila reseptor permukaan sel ini berikatan dengan antigen. Sel khusus yang disebut sebagai dengan antigen presenting cell atau APC mempresentasikan antigen pada MHC dan berikatan dengan reseptor limfosit. Sel B akan memproduksi imunoglobulin yang merupakan antibodi yang spesifik terhadap antigen yang dipresentasikan oleh sel APC. Next, Mbak. Sifat umum sistokin. Sistokin efek langsung. Itu ada yang pertama, lebih dari satu efek terhadap berbagai jenis sel. Yang kedua, autogerosi berfungsi sebagai autokrin. Yang ketiga, terhadap sel yang letaknya tidak jauh sebagai fungsi parakin. Sitokin efek tidak langsung itu ada 2, menginduksi ekspresi reseptor untuk sitokin lain atau bekerja sama dengan sitokin lain dalam merangsang sel. Yang kedua, mencegah ekspresi reseptor atau produksi sitokin. Ciri-ciri sitokin. Sitokin sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sitokin adalah polipeptida yang diproduksi sebagai respon terhadap merangsang mikroba dan antigen lainnya dan berperan sebagai mediator pada reaksi imun dan inflamasi. Yang kedua, sekresi sitokin terjadi cepat dan hanya sebentar, tidak disimpan sebagai molekul preformat, kerjanya
satu sitokin bekerja terhadap berbagai jenis sel yang menimbulkan berbagai efek, dan redundan berbagai sitokin menunjukkan efek yang sama. Oleh karena itu, efek antagonis satu sitokin tidak akan menunjukkan hasil nyata karena ada kompensasi dari sitokin yang lain. Yang ketiga, sitokin sering berpengaruh terhadap sintesis dan efek sitokin yang lain. Yang keempat, efek sitokin dapat lokal atau sistemik. Yang kelima, sinyal luar mengatur ekspresi reseptor sitokin atau respon sel terhadap sitokin. Yang keenam, efek sitokin terjadi melalui ikatan dengan reseptornya pada membran sel sasaran. Yang keenam, respon seluler terhadap kebanyakan sitokin terjadi atas perubahan ekspresi gen terhadap sel sasaran yang menimbulkan ekspresi fungsi baru dan kadang proliferasi sel sasaran. Peran sitokin, imunitas innate, dan imunitas adaptif. Peran sitokin. Sitokin berperan sebagai mediator dan regulator respon imun alami dihasilkan terutama fagosit monokuler seperti makrofag dan sel dendrit, dan sebagai kecil oleh limfosit T dan sel NK. Sitokin-sitokin tersebut diproduksi sebagai respon terhadap agen molekul tertentu seperti LPS, peptidoglycan, monomer, teichoic acid, dan DNA double strand. Beberapa sitokin yang berperan adalah tumor necrosis factor. Sitokin-sitokin yang berfungsi sebagai mediator dan regulator respon imun didapat terutama diproduksi oleh limfosit T yang telah mengenal suatu antigen spesifik untuk sel tersebut. Beberapa sitokin yang diproduksi selama respon imunitas alami dan didapat merangsang pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel merupakan beberapa sitokin yang penting untuk proses hemopoiesis. Peran imunitas innate immunity atau sistem kekebalan alami adalah sistem imunitas bawaan yang bersifat fisik seperti kulit, selaput lendir, dan rambut halus di hidung. Ini merupakan bagian dari bentuk pertahanan terhadap tubuh yang telah digunakan sejak kita lahir untuk melawan benda asing. Innate immunity merupakan baris pertahanan pertama tubuh yang bersifat non-spesifik untuk mendeteksi patogen penyebab penyakit seperti virus, bakteri, parasit, dan racun. Imunitas innate juga berfungsi untuk merasakan luka atau trauma. Komponen imunitas innate yang pertama makrofag, yang kedua sel natural killer, yang ketiga granulosit, yang keempat sel mass, yang kelima komplement. Peran imunitas adaptif, respon imun adaptif diperankan oleh sel efektor dan molekul terkait sekitar hari keempat atau kelima setelah infeksi awal. Setelah kadar antigen menurun ke bawah ambang batas sistem imun adaptif, respon akan berhenti. Namun, antibodi dan memori imunologis akan tetap bertahan dan memberikan perlindungan yang panjang untuk infeksi tulang yang dapat terjadi. Induksi yang pertama terjadi saat sel dendrit yang berada pada jaringan tempat terjadi infeksi terikat antigen. Teraktivitas menjadi sel penyaji antigen atau APC yang disebut. Kemudian bermigrasi ke dalam sistem limfatik dan berakhir di nodus limfa atau jaringan limfofit mukosa. Sel T yang berimigrasi dari suatu nodus limfa menuju ke nodus yang lain akan menempel pada APC dan berusaha untuk mengenali antigen dengan memindai sel tersebut pada bagai MHC kelas 2. Antigen yang tidak dikenal akan segera ditinggalkan oleh sel T untuk dipindahi sel T yang lainnya hingga akhirnya dikendali. Pada saat itu, sel T akan berhenti bermigrasi dan akan mengikat erat APC. Kemudian teraktivasi untuk memicu sistem imun adaptif. Komponen imunitas adaptif. Yang pertama ada limfosit sel T, yang kedua limfosit sel B,
Yang ketiga, antibodi dalam darah. Yang keempat, cairan tubuh lainnya. Jadi perbedaan antara innate dan adaptive immunity adalah cara kerjanya. Innate immunity adalah sistem pertahanan pertama yang bekerja secara luas dalam tubuh untuk mendeteksi zat-zat asing. Sedangkan adaptive immunity bekerja lebih spesifik karena melibatkan sel-sel khusus untuk memunculkan respon kekebalan tubuh umum seperti peradangan. Peran sitokin dalam pembentukan sel homeopatik. Homeopati adalah pengobatan alternatif yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, berbagai hewan, serta jenis mineral tertentu yang diklaim bisa menyembuhkan gejala penyakit. Homeopati bekerja dengan memberikan dosis pengobatan sekecil mungkin. Sitokin-sitokin yang berfungsi sebagai mediator dan regulator respon imun didapat terutama diproduksi oleh limfosit T yang telah mengenal suatu antigen spesifik untuk sel tersebut. Sitokin ini mengatur proliferasi dan diferensiasi limfosit pada fase pengenalan antigen dan mengaktifkan sel efektor. Peran sitokin tersebut adalah untuk mengatur homeopati di dalam tubuh dengan meregulasi sel imun. Sirkuit pensinyalan sitokin mencakup beberapa checkpoint dalam proses inflamasi dan toleransi. Sitokin proinflamasi berperan dalam pertahanan dan sistem kekebalan terhadap potensi infeksi atau bahaya. Pada keadaan produksi sitokin yang tidak teratur dapat menyebabkan berbagai keadaan imunopatologi, termasuk penyakit autoinflamasi dan autoimun, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kejadian kanker. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas presentasinya. Oke, silakan ditutup dulu. Nanti saya review dulu. Oke ya, nanti kita nonton satu video yang biar lebih jelas tadi ya. Tadi kayaknya belum terlalu jelas tuh ya. Banyak istilah yang mirip ya. Apa fungsi sitokin? Apakah fungsinya yang tadi, yang parakrin, yang autokrin, atau fungsinya yang tadi, yang redundan apa? Nah itu ya. Jadi istilah-istilahnya itu sepertinya belum terlalu stabil gitu ya. Nah nanti mudah-mudahan dari video itu istilahnya itu jadi kita lebih kenal lah. Oh maksudnya ini kalau yang tadi parakrin, endokrin, dan autokrin itu apa sih itu? Maksudnya itu sifat atau fungsi atau apa gitu ya. Sedangkan yang tadi ada antagonis, ada kaskade, ya, ada apalagi tadi itu ya, yang berhubungan pleiotropik ya gitu ya. Ada itu istilah-istilah itu ini apa lagi? Sifatnya, mekanisme kerja atau fungsinya. Nah gitu ya. Jadi nanti kita nonton biar lebih ngerti. Ada 2 videonya ya. Nah udah saya upload kayaknya di Google ya. Nanti tolong dilihat ya di Google itu bahan-bahan untuk UTS juga ya. Saya upload di situ ya tambahan ya. Jadi kan kalian bisa membuka folder imunologi ya. Jadi dilihat di situ ada bukunya atau ada video atau ada tambahan materi. Silakan dibaca ya untuk yang UTS dulu ya, gitu ya. Jangan lupa. Oke ya. Imunomodulator ya, dari katanya kan harusnya kita bisa mengerti lah, nggak terlalu sulit lah ya, modulasi ini mengatur gitu ya. Nah, jadi setelah belajar ini outline-nya kita hematopoiesis, tadi salah itu ya istilahnya ya. Jadi homeopatik ya. Waduh, nanti diperbaiki itu beda ya. Itu pengobatan alternatif. Kalau ini pembentukan sel darah, beda gitu ya. Jangan ngaco atuh. Ya, hematopoiesis bukannya hemopotik ya, hemopetik ya. Beda itu ya. Tadi itu istilahnya alternatif, pengobatan alternatif dengan tumbuh-tumbuhan atau apa. Tapi yang dipelajari di imun kan bukannya itu mah di farmakognosi lah ya.
Kemudian definisi sitokin ya tadi juga ya sudah diceritakan. Sitokin itu juga sama ya, ada katanya udah ditemukan sekitar 100-an gitu ya, tapi tadi ya fungsinya sama seperti komplemen gitu ya, beberapa sifatnya mirip-mirip gitu ya, jadi digabung-gabungkan atau tadi ada yang antagonis ya, yang berlawanan, tapi, akhirnya saling menetralkan gitu kan. Jadi kalau dibagi, dia mengandung proinflamasi atau antiinflamasi. Ya, ternyata ada satu lagi tuh ya, zat ini, tergantung nih keadaan nih, dia bisa menjadi proinflamasi ya, kalau pada saat kita contohnya berolahraga tidak benar gitu ya, lari terus tanpa istirahat. Nah, jadi dia mungkin kaki kita jadi bengkak gitu ya. Tapi kalau olahraga yang bagus justru yang tadinya meradang itu bisa berkurang. Ya, jadi komplemen ini sama sitokin sepertinya hampir mirip ya. Sama-sama mempunyai sifat yang umumnya itu inflamasi. Tapi di sitokin ini ada antiinflamasinya. Ya, kemudian juga berperan membantu pertahanan adaptif dan inat ya. Kemudian membantu dalam menstimulasi hematopoiesis. Ya, jangan salah nih ya, hematopoiesis ya. Oke. Nah, jangan lupa nih habis ini kita langsung latihan UTS ya. Nah, nanti kan kalian kan biar belajar nih buat Senin ya katanya ya. Kalau nggak salah imunologi Senin ujiannya langsung tuh. Jadi waktu kalian lebih mepet ini ya karena memang di materinya di Jumat gitu kan. Ya, nanti dilihat gitu ya contoh UTS-nya, latihan UTS kira-kira seperti itu. Dan kalian kalau ikut ujian nanti di set 2 ya berarti ya, di kelompok B ya, kalau yang A pagi itu ya, gitu ya. Soalnya berbeda ya, jadi jangan bertanya-tanya, pagi keluarnya kayak apa? Beda ya, jadi kami membuat soal 80 soal gitu di-sharing, jadi kebagiannya di sini 1, di sono 1 gitu ya. Pak Charles buat 40, saya buat 40 gitu ya, 80. 80 dibagi 2. Jadi nggak ada yang kebagian 2 kali ya. Beda-beda jadi semuanya. Ya, tapi materinya sama semua gitu ya. Oke. Ya, jadi imunomodulator itu, karena dia modul ya, memodulasi, mengatur, dia bisa bersifat supresif atau stimulan, gitu ya. Jadi imunomodulator ini obatnya bersifat apa? Imunomodulator. Ya, imunomodulatornya bersifat apa? Supresan atau stimulan gitu ya. Dari bahasanya kan supresan ini menekan gitu ya. Kemudian stimulan merangsang. Nah, jadi memang tergantung sakitnya gitu ya. Kalau orang yang lemah-lemah badannya, sering pilek apa gitu ya. Oh, kamu minum nih imunostimulan gitu ya biar daya tahan tubuhnya, sistem imunnya lebih baik ya. Keinginannya begitu ya. Tapi kita nggak tahu kan apakah emang orang itu butuh peningkatan sistem imun atau memang kenapa kurang darah atau kurang vitamin kan nggak tahu ya mesti di diagnosa dokter gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Udah banyak lah ya, yang paling umum itu yang bentuk sirup ya untuk anak-anak ya. Stimuno apa ya, bukannya saya iklan ya, tapi kira-kira gitu ya. Kemudian banyak juga sediaan tradisional gitu yang memang sudah diteliti sepertinya bersifat imunostimulan. Ya, kemudian yang imunosupresan ya. Nah, imunosupresan ini justru dipakai jika tubuh kita sepertinya tadi ya berlebihan itu ya. Jadi kesannya nggak mengenali lagi siapa teman, siapa lawan ya. Apakah dia mengenali self atau non self-nya. Ya, istilah self dan non self dipakai ya di sistem imun itu untuk mengartikan yang self itu dirinya sendiri. Jadi yang self ini tidak boleh tidak dikenal ya, harus dikenal. Kalau tidak dikenal tadi ya dimangsa ya. Karena sistem imun itu selalu tadi ya dirusak ya, difagositosis ya, diopsonin kemudian dihancurkan. Ya, kalau sudah begitu berarti bahaya ya, yang tadinya ini teman ya, self. Self itu kan berarti teman kita, milik kita ya, kita gitu. Kita orangnya nih, kita zatnya. Tapi kalau dia tidak kenal sistem imun itu sel darah putih itu ya, keluarganya neutrofil, dia akan memakan ya, menghancurkan sel tersebut yang dianggap non self. Ya, jadi biasanya imunosupresan dipakai pada saat transplantasi dan penyakit autoimun ya yang tadi berlebihan karena dia
Harusnya tubuhnya udah kenal itu bagian dari tubuhnya, ternyata dia nggak mengenali ya. Jadi ya pokoknya udah dibilang ya, sistem imun ini kejam gitu ya, tanpa kompromi. Pokoknya yang dianggap musuh akan dihancurkan, nggak bisa tolong dong ampunin, ampunin, nggak bisa ya. Kalau kayak di film kesian nih, udah jangan dibunuh lah. Tapi kalau sistem imun ini nggak ada kompromi ya. Yang dianggap musuh itu walaupun tadi temennya, dimatiin sama dia, dirusak gitu ya, difagositosis. Ya, jadi gitu. Jadi yang umumnya kalau stimulasi ya tadi merangsang ya. Biasanya orang yang lemah kena HIV, kena flu burung, kena penyakit tumor, infeksi, ya bisa dikasih stimulan tambahannya. Ya, tapi ingat ya, stimulan ini secara garis besar sih kalau kita belajar farmakologi bukan langsung sebagai obat penyembuh ya, tapi perawatan gitu ya. Perawatan, bukan penyembuh. Ya, jadi kita mencegah kena HIV, ya kita cobalah pakai imunostimulan. Ya, tapi tadi ya nggak jaminan selalu berhasil ya. Karena memang sifatnya imunostimulan ini atau imunosupresan ini rada sulit ditakar ya. Artinya nggak ada dosis tertentu ya, dosisnya kira-kira doang, minumnya 3 kali sehari selama gini, tapi nggak dijamin bahwa orang yang minum ini bakalan dia sehat gitu. Artinya sehat, kuat lah gitu ya, tanpa bisa dikalahkan oleh infeksi gitu. Ya, belum tentu gitu ya maksudnya ya. Oke ya, tadi ya, disebutkan di sini banyak bahasanya nih yang mesti dipelajari nih ya. Kalian kan mau jadi sarjana farmasi nih. Istilah-istilah itu harus, rajin diinget-inget ya, rajin dicari kalau nggak tahu tuh ya. IFN, interferon ya, IL tadi, interleukin gitu ya. Kalau ada penyakit, kandiloma ya, akuminata, sarkoma kaposi, apa ini artinya ya? Jangan diam-diam aja, harus dicari gitu ya. Karena sebagai farmasi ya emang harus lebih banyak tahu dari masyarakat ya. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi imunomodulator ini yang tadi mempengaruhi apakah dia supresan atau stimulan, ada beberapa ya, ada interferon, ada imunoglobulin ya. Nah, kalau imunoglobulin ya atau disebut juga apa tadi antibodi gitu ya. Nah, ini biasanya langsung ya, tadi juga sifatnya umumnya spesifik ya. Nah, contohnya yang paling sering dipakai imunoglobulin ini anti tetanus ya. Serum itu ya, serum anti tetanus itu berisi antibodi untuk menangkal kuman tetanus. Ya, ada kan vaksinnya ya, ATS, anti tetanus serum. Ada tuh ya, berupa vaksin. Tapi orang kadangkala kalau vaksin ini katanya kekuatannya nggak terus-menerus nih, paling beberapa tahun gitu ya. Nah, jadi kita kalaupun terpaksa kita kena luka nih, kena contohnya paku bekarat gitu ya, ketusuk ya. Nah, kita harus nanti nggak lama itu pasti bengkak tuh kaki kita tuh. Karena ada kumannya banyak ya, kuman tetanus di sana. Nah, kita harus dikasih bukan antibiotik dia mah, karena tadi ya dia berupa itu ya, kumannya tetanusnya ini biasanya yang paling cocoknya itu tadi pakai antibodi tetanus. Ya, walaupun sekarang kayaknya sih bisa pakai antibiotik juga ya, ya karena perkembangan keilmuan juga ya. Lagi zaman saya kalau kena luka itu nggak dikasih antibiotik sama dokter ya, dikasihnya suntikan tetanus itu tadi namanya. Ya, dikasih suntikan berupa dimasukkan antibodi. Ya, nah jadi antigen-antigen yang berasal dari paku itu, paku berkarat itu nanti akan diikat oleh antibodi. Ya, jadi kalau dimasukkan antibodi, tubuh kita nggak belajar apa-apa ya. Beda dengan kita divaksin. Kalau kita divaksin kan masuknya antigen. Tubuh kita belajar, beradaptasi ya, aktif membuat antibodi. Tapi kalau kita udah kena paku gitu, kita belum dikasih vaksin, wah kalau nggak diobatin mati kali bisa kita ya. Suhu badan naik terus gitu ya, bengkaknya gede gitu, bisa meninggal. Ya, makanya harus dibawa ke dokter itu kalau ada anak kecil kena luka gitu, bengkak gitu ya gede. Wah, harus dibawa ke rumah sakit ya atau ke dokter itu kalau nggak bahaya.
Nah, itu dikasih antibody ya. Jadi antibody mah sifatnya beberapa hari aja dan tubuh kita nggak belajar. Kalau nanti kita kena lagi ya kita harus dimasukkan antibody lagi. Tapi kalau kita pelan-pelan divaksin duluan ya udah kita udah bisa mengenali nantinya. Gitu ya. Kemudian nah ini ya, jadi ada tadi mulai dari interferon, ada imunoglobulin, ada interleukin, ada inosiflek, ada transfer faktor. Nah, ini transfer faktor terakhir lagi rame di multilevel ya. Jadi ada suatu multilevel yang bilang ini transfer faktor nih katanya. Ya, tapi memang untuk kesehatan kadangkala orang-orang itu maksudnya kita juga suka beli ya, suka merasa karena untuk kesehatan bagus gitu ya. Apalagi kan kalau multilevel suka promosinya pinter gitu ya dengan mouth to mouth gitu ya, door to door gitu ngomongnya. Artinya setiap ketemu, "Oh iya bagus ini loh yang tadi saya lemah pakai ini lebih kuat sekarang lah apalah," gitu ceritanya. Ya, inosiflek juga atau isoprinosin yang bekerja di apotek pasti tahu lah ya. Ini biasa sebagai antivirus ya. Kalau yang belum kerja mungkin masih bengong, apa itu ya gitu ya. Tapi kalau yang udah bekerja tahu lah deh ya, isoprinosin ini biasanya kalau yang kena virus ya, herpes atau apalah gitu yang berhubungan dengan virus ya, minumnya isoprinosin ya. Nah, gitu. Nah, interleukin ini ya suatu sitokin nih ya. Jadi sitokin ini sesuatu biasanya peptida sampai protein ya. Tidak ada karbohidrat atau lemak ya gitu ya. Oke. Ya, kemudian yang sintetik juga sudah banyak ya. Nah, ini isoprinosin sintetik ya. Levamisol ini thiabendazole, obat cacing nih kayaknya ya. Obat cacing. Tapi sekarang tadi ya terus diteliti ternyata potensinya bisa menjadi obat imuno gitu ya. Dulu lagi awal diciptakan umumnya dia obat cacing ya. Ini udah lama banget gitu ya levamisol ini ya. Malah kalau sekarang dikembangkan lagi tadi ya dengan fungsi imuno ya. Dulu mah obat cacing ya. Thalidomid juga udah pernah dengar lah ya. Ini yang menggemparkan dunia ya. Jadi kalau farmasi sampai nggak tahu ini thalidomid mah kebangetan gitu ya. Ya, jadi thalidomid ini menggemparkan dunia ya, di mana anak yang dilahirkan itu teratogenik ya, dengan bagian tangan dan kakinya tidak sempurna gitu ya. Oke, kemudian yang dari biologi juga ya, nah sitokin ini ada interleukin, ada interferon. Ya, inhibitornya sintesis prostaglandin, bestatin, amastatin ya. Kalau statin ini bisa anti jamur, anti kanker atau kolesterol ya. Kolesterol juga suka namanya kan statin ya. Fluvastatin, simvastatin gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini sih kayaknya anti kanker ya. Oke, kemudian efektivitasnya ya tadi juga berinteraksi antigen antibody dengan sel target, adanya APC dan sel T gitu ya. Nah, kemudian imunostimulan yang tadi ya yang terbalik ya. Jadi dia merangsang nih orang-orang yang lemah diberikan ini supaya kuat. Ya, kemudian imunostimulan itu juga bisa bentuknya antisera ya atau antivenom. Kalau antivenom ini sama ya, bersifatnya langsung nih ya. Jadi antigen langsung lawan antibody. Ya, jika kita digigit ular gitu, ya, ular itu bisanya berupa antigen kan. Kita dikasih serum yang sifatnya antibody untuk menetralisir ya, memperbaiki. Nah, kalau vaksin ini banyakkan antigen lah ya yang dimasukkan. Oke. Ya, kalau imunosupresan ini tadi yang menekan itu bisa menghambat sintesis protein, sintesis DNA-nya gitu ya. Kemudian mengaktifasi sel T supresor ya. Supresor itu penekan ya. Supresor ya. Jadi ya, tidak dibuat dia aktif gitu ya, ditahan keaktifannya. Ya, kemudian menghambat respon imun humoral. Ya, nanti habis libur lebaran, habis UTS ya, kita lanjut ke ini ya, respon imun humoral dan respon imun seluler tuh ya, di minggu pertama setelah UTS ya. Oke, ini obat-obatannya.
Nah, ini ya sitokin ini tadi ya di buku ini memang sitokin ini tadi ya berupa sifat kerjanya ya, atau kalau nanti kita lihat di video itu jangkauannya gitu ya. Kemana dia? Apakah dia sel ini bekerja, sel ini menghasilkan sitokin dan sitokinnya bekerja lagi pada sel ini. Nah, itu namanya autokrin. Ya, kemudian sel ini menghasilkan sitokin dan bekerja pada sel tetangganya. Contohnya di sini samping-samping ini ada nih ya. Nah, itu parakrin. Ya, nah, sel ini mengeluarkan sitokin dan bekerja jauh. Nah, seperti hormon endokrin gitu ya. Jangan lupa gitu ya. Nah, biasanya ini ya membantu terjadinya peradangan ya. Tapi tadi ya nanti kita lihat tidak semuanya proinflamasi ya, bisa juga anti-inflamasi. Tapi ternyata ada ya jenis salah satu contohnya nanti ada ya, itu bisa bersifat pro dan anti. Wah, canggih banget itu ya. Bisa bunglon ya dia, sifatnya seperti kameleon gitu ya. Nah, oke, kalau dari nama-namanya tergantung dari penghasilnya ya. Monokin ini dari makrofag, limfokin dari limfosit, interleukin ini dari leukosit, ya. Kemokin ini yang menarik ya, sifat menarik imun ke tempat infeksi guna tadi dikumpulkan gitu ya, nanti dihancurkan gitu. Kemotaktik ya. Nah ini ya, jadi ini ada autokrin, ada parakrin, ada endokrin ya. Nah, ceritanya gampang lah ya, tadi yang bekerja pada dirinya sendiri. Setelah dihasilkan, sitokin bekerja pada dirinya. Ini pada tetangganya lah sekitarnya. Ini jauh ya, karena ini melewati saluran darah berarti ya. Tapi sifatnya tadi ya, endokrin istilahnya ya. Nah gitu. Jadi dia menghasilkan sitokin dilepas ke dalam darah. Dan organ targetnya berbeda ya, ada di mana gitu ya. Kalau ini kan setempat, ini tetanggaan gitu ya. Nah ini ya kemampuan kerja. Nah ini makanya jadi nanti kita lihat tuh ya istilah-istilahnya yang ini rada bingung nih nanti nih, kemampuan kerja kah ya, apa gitu ya, apa mekanisme kerja ini namanya ya. Masa mekanisme kerjanya autokrin? Apa mekanisme kerjanya? Sitokin ini ngapain kan gitu harusnya ya. Bukannya sitokin ini bekerja pada dirinya. Nah, itu bukan mekanisme kerja dong. Ya, kemudian kemampuan kerja. Nah, ini ya. Jadi sitokin ini satu, jika bekerja pada sel target A, dia menimbulkan aksi A. Jika dia bekerja pada target B, menimbulkan aksi B. Ya, jadi satu sitokin bisa punya kemampuan banyak gitu ya. Banyak. Yang kalau yang ini tumpang tindih nih ya. Jadi sitokin jenis A, jenis B, tapi kemampuannya sama, merespon hasil yang sama, redundan ya. Sinergi bekerja sama lah ya. Jika dia proinflamasi, dua-duanya sebagai proinflamasi bekerja sama. Antagonis berlawanan ya, yang satu pro, yang satu anti gitu ya. Tapi ada satu lagi yang kurang ya, kaskade ya. Yang kaskade kan selalu belajar tuh ya, yang kemarin di komplemen ya. Arti kaskade harus tahu tuh apa tuh kaskade. Ya, karakteristik sitokin tadi sama ya, diproduksi setelah adanya aktivasi sel. Ya, kemudian diproduksi sitokin akan tadi bekerja atau berjalan menuju tempatnya sendiri atau ke sel lain atau ke sel yang jauh gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nanti kita lihat sitokin pengatur respon imun yang non spesifik, spesifik dan hematopoiesis ya. Nah, ini yang non spesifik umumnya sama lah ya. Sitokin ini dihasilkan oleh sel fagositik ya, atau fagosit ini ya, contohnya tumor necrosis factor TNF ya, atau interleukin 12 ya. Ini kalau belum aktif namanya ini ya, angka biasa ya. Kalau udah aktif ada tambahan lagi biasanya A gitu ya. Oke, kemudian ini ya TNF, ada TNF alfa, TNF beta gitu ya. Kemudian interleukin ya, ini sama menstimulasi interferon gamma, sel natural killer, limfosit T gitu ya. Nah, nanti ini dibaca aja nih.
Kemudian pengatur respon imun yang spesifik ya, dia membantu ya dan diproduksi oleh limfosit T ya, fungsinya menstimulasi respon imun yang spesifik. Contohnya interleukin 2 dan interferon gamma ya. Ini juga kemudian ini ya, sitokin berperan dalam diferensiasi dan pembentukan respon imun ya, kemudian juga untuk macam-macam menstimulasi sel progenitor ya, untuk membentuk macam-macam sel respon imun ya. Hematopoiesis adalah peristiwa pembuatan sel darah. Nah, ini nih jangan salah tadi nih. Hematopoietik ya dia ya. Itu mah Pak, pengobat maaf. ya. Pak, Ya. di BAP Bapak juga kayak gitu soalnya homeopatik. B apa? BAP B apa tuh? sama homeopatik pembagiannya, Pak. Jadi kita Oh, bawainnya jadinya sistem imun semua pengobatan alternatif jadinya. di silabus. Iya, coba deh Bapak lihat. Oh, ya makanya kalau itu mungkin saya juga belum ngelihat ya, karena kan ngikut dari silabus-silabus saja tuh, saya nggak kelihatan ya. Tapi ya itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, udah ketahuan sekarang ya. Oh iya ngaco ini ya. Hematopoiesis ya, jangan salah, poiesis. Oke lah, diganti. Kadang-kadang mungkin pas diketik dia ngikutin bahasa Inggris kali ya. Jadi begitu kemarin ya. Hematopoiesis. Oke. Ya, tapi ini untung benar ya. Nah, ini kan di sini benar nih ya. Hematopoiesis. Ya, nanti untuk hematopoiesis golongan ini ada GM-CSF ya, granulosit macrophage colony stimulating factor. Kemudian ada yang G, ada yang M gitu ya. Interleukin 7 ya, kemudian GM-CSF ini yang menstimulasi hematopoiesis ya. Oke. Ya, nanti kita lihat dulu nih videonya nih biar lebih jelas. Videonya sih ada 2 ya, nanti kalian nonton lagi satu lagi yang dari kampus lain itu ya, lumayan bagus itu ya. Mungkin lagi awalnya ya kan kita kalah berapa tahun lah ya di Esa Unggul ya. Esa Unggul lebih buka udah lebih lama daripada IKIPA ya. Mana suaranya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sudah di kedengeran? Safaris Imunologi ya. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai imunologi dasar ya sampai ke molekul penyusun sistem imun ya. Dan kali ini topik kita adalah sitokin ya. Nanti yang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan sitokin ya. Kemudian penghasil sitokin, klasifikasi sitokin, kemudian klasifikasi nanti ada beberapa klasifikasi ya berdasarkan sel penghasilnya, berdasarkan efek biologisnya, berdasarkan strukturnya, kemudian mode aksinya gitu ya. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah cara sitokin menjangkau sel, kemudian sifat kerjanya dan reseptor sitokin yang nanti kita bicarakan. Kita mulai saja apa yang dimaksud dengan sitokin ya. Jadi sitokin itu adalah protein dengan ukuran yang kecil ya, kira-kira 80 kilodalton. Fungsinya itu sebagai pemberi sinyal melalui persinyalan ekstraseluler untuk mengatur sejumlah besar fungsi biologis ya. Seperti apa? Seperti imunitas alami, imunitas adaptif, hematopoiesis, inflamasi ya, dan proliferasi ya. Jadi intinya sitokin itu memang alat komunikasi ya, alat komunikasi antar sel gitu. Nah, itu definisi dari sitokin ya. Kemudian siapa yang menghasilkan sitokin? Ya, ternyata sitokin itu dihasilkan oleh berbagai jenis sel ya. Baik itu imunosit maupun non imunosit ya. Imunosit itu misalnya apa? Misalnya sel T, sel B, makrofag ya. Kalau yang non imunosit itu misalnya fibroblast ya. Misalnya sel epitel misalnya. Ya. Nah,
Kenapa dia dihasilkan sitokin? Ya, karena memang sitokin ini seperti yang tadi saya jelaskan, ya ringkasnya itu sitokin itu adalah alat komunikasi antar sel gitu ya. Nah, itu penghasil sitokin ya. Jadi karena dia sebagai alat komunikasi antara sel ya, sebenarnya semua sel itu bisa menghasilkan sitokin ya, baik dia imunosit maupun non imunosit gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang klasifikasi sitokin ya. Nah, ini berdasarkan sel penghasilnya ya. Ini klasifikasi yang sudah lama ada ya. Nah, yang ada dua, limfokin dan monokin ya. Kalau limfokin itu sumbernya dari limfosit, artinya sitokin ini dihasilkan oleh limfosit ya. Sedangkan monokin itu adalah sitokin yang dihasilkan oleh monosit ya. Nah, ini lama diterima ya, cuma seiring dengan perkembangan zaman ya kan, sitokin tidak hanya dihasilkan oleh imunosit ya. Nah, sehingga ini menjadi kurang relevan ya. Cuma istilah ini kadang-kadang dimunculkan ya, bahwa untuk menunjukkan bahwa sumbernya itu dari limfosit atau dari monosit ya. Kita lanjutkan. Ini klasifikasi sitokin berdasarkan efek biologisnya ya, dalam arti dalam hal apakah dia nanti menimbulkan peradangan atau tidak ya. Nah, ini ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah proinflamasi, artinya sitokin yang memicu atau mendukung terjadinya peradangan atau inflamasi. Misalnya interleukin 1, TNF alfa, interleukin 12 ya, interferon itu bisa sebagai proinflamasi atau mendukung atau memicu terjadinya inflamasi atau peradangan. Yang kedua adalah antiinflamasi ya, jadi ini kebalikan dari inflamasi. Jadi kalau antiinflamasi itu menurunkan atau menghambat terjadinya inflamasi, misalnya interleukin 1 reseptor alfa, interleukin 10 ya, transforming growth factor beta. Nah, ini anti inflamasi efek biologisnya itu. Nah, ada juga yang kadang itu bisa proinflamasi, tapi kadang bisa juga anti inflamasi. Misalnya adalah interleukin 6 ya, pada orang yang olahraga ya, olahraga yang baik dan benar, maka interleukin 6 ini bersifat anti inflamasi ya. Tapi kalau pada orang yang sakit ya, interleukin 6 ini bisa menjadi yang pro inflamasi ya, sama-sama interleukin 6-nya. Nah, ini klasifikasi sitokin berdasarkan efek biologisnya dalam hal menimbulkan peradangan atau sebaliknya. Nah, ini ada yang pro inflamasi atau cenderung memicu terjadinya peradangan, anti inflamasi sebaliknya, dan kadang ada bersifat pro, kadang bersifat anti inflamasi. Nah, sekarang ini pembagian yang lebih baru ya, cuma ini kurang praktis ya, karena kan dia harus melihat dari struktur kimia dari sitokin itu ya. Jadi ini ada 3 bagian besar, yaitu golongan sitokin yang mempunyai 4 rantai helik ya. Nah, ini misalnya ada dibagi lagi jadi 2 ya, yang dia rantai pendek dan dia rantai panjang ya. Yang rantai pendek itu misalnya interleukin 2, 4, 7, 15 ya, granulosit makrofag, kolonis stimulating faktor ya, dan lain-lain ya. Nah, kalau yang panjang itu misalnya eritropoietin, trombopoietin ya, growth hormone, interleukin 6, interleukin 11 ya, dan teman-temannya. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan tumor necrosing factor ya, misalnya TNF alfa, limfotoksin alfa, limfotoksin beta, yaitu golongan TNF. Ada yang golongan transforming growth factor ya, beta ya, misalnya ini TGF beta ya, bone morphogenetic protein ya, dan growth differentiation factor ya. Ini contohnya. Nah, ini karena ini enggak praktis, ini memang jarang-jarang keluar ya, jarang-jarang digunakan istilah-istilah ini ya. Nah, nah ini yang paling sering digunakan ya, ini klasifikasi berdasarkan mode aksinya ya. Ya, nanti ada family interferon ya. Itu ada interferon tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Ada yang interleukin ya.
interleukin 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nanti ada yang kemokin ya. Kalau interleukin itu dihasilkan oleh leukosit dan mempengaruhi leukosit yang lain ya. Nah, kalau kemokin ini memanggil sifatnya kemotaksik ya, ada CCL1, CCL2 dan seterusnya. Kalau yang hematopoietin ini adalah untuk pertumbuhan hematopoiesis ya. Ada yang golongan TNF alpha ya, tumor necrosing alpha ya, ada yang golongan transforming growth factor ya. Ini klasifikasinya. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana sitokin itu menjangkau sel ya. Nah, ada 3, yaitu secara autokrin, artinya sitokin itu menjangkau selnya dirinya sendiri, yaitu autokrin. Jadi kalau mudahnya itu sebuah sel menghasilkan sitokin, sitokinnya menghasilkan mempengaruhi dirinya sendiri ya, mempengaruhi sel yang membuatnya tadi, itu disebut dengan autokrin. Jadi cara menjangkaunya itu ya langsung ke dirinya sendiri ya. Kalau yang parakrin itu selnya membentuk sitokin ya, sitokinnya itu mempengaruhi sel-sel di sekitarnya. Nah, ini disebut dengan parakrin. Tapi kalau endokrin itu sebuah sel menghasilkan sitokin, sitokinnya dilepaskan ke pembuluh darah, kemudian ikut pembuluh darah dan mempengaruhi sel lain yang letaknya jauh dari penghasil sitokin ini. Ini ada 3 ya caranya menjangkau sel ya, bisa secara sitokin, bisa secara autokrin ya, parakrin maupun endokrin ya. Kita lanjutkan bagaimana sifat kerja sitokin itu ya. Bisa jadi dia pleiotropik ya. Pleiotropik itu maksudnya sitokin yang berbeda itu bisa menimbulkan efek yang berbeda pada sel target yang berbeda ya. Jadi sitokin yang sama mempunyai efek berbeda pada sel target yang berbeda ya. Itu efek pleiotropik ya. Misalnya interleukin 2 ya, interleukin 2 itu bisa memicu pertumbuhan sel T, tapi interleukin 2 itu juga bisa memicu sel B untuk membentuk atau membantu sel B membentuk antibodi. Nah, ini namanya sifat pleiotropik. Ada yang redundant cara kerjanya, sifat kerjanya itu artinya beberapa sitokin mempunyai efek yang sama ya, itu namanya efek redundant ya. Misalnya interleukin 4 dengan interleukin 13 ya. Ada yang sifatnya itu sinergik ya, beberapa sitokin mempunyai efek yang saling membantu atau kooperatif. Misalnya apa? Misalnya itu antara tumor necrosing factor alpha dengan interferon ya. Nanti ini meningkatkan efek antivirus dari sebuah sel ya. Nah, contoh lagi malah ada yang antagonistik, yaitu sitokin yang menghambat sitokin yang lain ya. Misalnya apa? Misalnya interleukin 1 dengan interleukin 1 reseptor alfa. Nah, itu punya efek yang saling berseberangan ya, yang satu sifatnya proinflamasi, yang satu sifatnya anti inflamasi ya. Ada juga yang kaskade induksi. Jadi contohnya itu begini, misalnya ada orang terkena paparan sinar ultraviolet. Nah, paparan ultraviolet itu memicu pembentukan prostaglandin di kulitnya. Nah, prostaglandin itu akan memicu pembentukan interleukin 4 oleh sel-sel kulit ya. Interleukin 4-nya akan memicu pembentukan interleukin 10. Nah, itu namanya kaskade. Jadi dari sitokin yang satu memicu pembentukan sitokin yang lain. Nah, ini sifat kerja sitokin bisa pleiotropik ya, satu sitokin bisa menimbulkan efek yang berbeda pada sel target yang berbeda ya. Kalau redundant itu berarti beberapa sitokin tapi efeknya sama ya. Sedangkan sinergis itu beberapa sitokin mempunyai efek yang saling membantu ya. Sedangkan antagonistik berarti satu sitokin sifatnya menghambat sitokin yang lain. Nah, kalau kaskade induksi atau induksi kaskade itu berarti satu sitokin nanti memicu pembentukan sitokin yang lain, memicu pembentukan sitokin yang lain dan seterusnya. Nah, ini sifat kerja dari sitokin ya.
Nah, ini reseptor sitokin ya. Jadi untuk bisa melakukan aksinya ya, mempengaruhi sel yang lain, maka sitokin itu terlebih dulu harus nempel pada reseptornya. Ya, kalau nggak nempel di reseptornya, maka sitokin ini tidak bisa bekerja apa-apa, tidak bisa mempengaruhi sel ya. Nah, reseptor sitokin itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah reseptor tipe 1 atau sering juga disebut dengan reseptor hematopoietin ya. Ini contohnya interleukin 2 reseptor, interleukin 3 reseptor, interleukin 4 reseptor dan lain-lain ya. Ada juga yang tipe 2 atau reseptor interferon, ada yang interferon gamma reseptor, interferon alfa reseptor ya. Nah, ini contoh yang tipe 2. Ada yang reseptor tipe 3 atau reseptor TNF, misalnya TNF reseptor 1, 2 gitu ya. Ada juga yang tipe 4 atau imunoglobulin superfamily reseptor ya. Misalnya interleukin 1 reseptor ya. Ada juga yang TGF family reseptor, misalnya TGF beta reseptor. Nah, ini reseptor dari sitokin ya. Nah, terima kasih, itu dulu. Oke ya, nah kan kalau dari kita saksikan video tersebut, udah lebih ngerti lah ya pembagian sitokin itu. Jadi memang apa ya, istilah-istilah sifat kerja, mekanisme kerja itu ya ada sedikit perbedaan ya. Nah, tapi kalau tadi diterangkan sama Bapak ini kan kita jadi lebih jelas ya, cara menjangkau gitu kalau dia sifatnya, untuk diri sendiri gitu ya, atau tetangganya, atau untuk yang jauh gitu ya. Autokrin, parakrin gitu ya. Nah, sifat kerjanya yang tadi, bisa mempengaruhi sitokin lain gitu untuk menghasilkan, aksi-aksinya ya. Ada 5 itu ya. Kalau di PPT masih kurang 1 kayaknya itu ya, redundan lagi. Tadi ya, kaskade ya, memicu kaskade. Nah, itu yang agak nggak ada kayaknya ya. Jadi nanti ditambahin tuh, jangan lupa. Oke, silakan, yang satu lagi nanti nonton sendiri aja gitu ya, saling tambahan lah ya. Semakin banyak kita menyaksikan sesuatu itu pasti lebih banyak, proses ya di otak kita gitu ya, biar lebih ngerti lagi ya. Kalau tadinya kurang ngerti dari sudut pandang A, yang B bisa lebih jelas nih, lebih enak, lebih cocok gitu ya. Coba dah lihat di buku-buku ya, di buku itu kan nggak semuanya mudah dipelajarin ya. Yang kayak saya bilang kan, belajar imunologi ini paling enak dari buku Abbas ya. Kalau dari buku lain itu sama sih ceritanya ya, cuman gambar-gambarnya itu kayaknya, wah kayaknya bingung amat ya, udah kecil-kecil mungkin atau apa ya. Tapi Abbas, sangat bagus gitu ya membuatnya sehingga orang jadi lebih mudah juga untuk belajar dan jadi patokan gitu ya di seluruh dunia ya, Abbas itu ya, imunologi. Dia ada 2 bukunya ya, imunologi apa, standar gitu, imunologi dasar ya, dan imunologi dan mikrobiologi kayaknya, tapi isinya hampir sama gitu ya, karena karangan dia juga gitu ya. Tapi kalau yang buku lain bolehlah dibaca untuk tambahan gitu ya, tapi, sedikitnya kalau dari Abbas saja juga sudah cukup lumayan sih ya, walaupun kita tidak boleh membatasi pustaka ya. Semakin banyak pasti harusnya jadi semakin lebih baik lah pengetahuan kita. Begitu ya, apalagi mahasiswa nih ya, yang nanti mau sidang skripsi gitu ya. Harus banyak baca itu ya, karena nanti pada saat diuji ditanya-tanya. Jadi sidang skripsi sih harusnya namanya sidang komprehensif ya. Yang namanya komprehensif kan berarti dari kalian mulai kuliah gitu, S1 nih semester 1 mau pelajarannya apa gitu ya, sampai mau lulus gitu ya. Jadi begitu, nggak ada batasan, nggak kayak D3 gitu hanya ditanya, karya tulis ilmiahnya aja ya, tidak nyengsong-nyengsong kemana mana gitu ya. Ya tapi S1 kan baru kemarin baru mulai ya, kakak kelas kalian yang konversi itu sudah mulai, proposal kemarin tuh ya, proposal skripsi itu. Ada 13 orang kayaknya ya, tapi nggak maju semua ya, ada yang masih 1, 2 orang yang belum ya. Karena cepet banget ya, 2 minggu tiba-tiba. Nah, jadi kalian harus makanya dari sekarang sudah pikirkan, apa yang mau diskripsikan gitu ya. Karena kalau mendadak itu pasti pusing ya. Nyari pustaka, nyari jurnal, nyari apa gitu ya, agak lama lah. Bisa makan waktu, 3 bulan sampai 6 bulan gitu ya.
Jadi mulai dipikirkan gitu kan setelah masuk ke SKS-nya, jadi sudah punya rencana gitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan ini, kalau nggak ada kita absen dan kita lanjut ke latihan UTS ya, 1 jam saja gitu ya, ada lagunya ya. 1 jam saja. Bapak mau nanya, Pak. Ya, silakan Sel. Jadi tuh vaksinasi itu sebenarnya menentukan antibodinya untuk seumur hidup ya? Nah, teorinya maunya begitu. Jadi kan kalau vaksinasi itu kan memasukkan antigen tadi ya. Tapi tadi kan ternyata bikin vaksin itu nggak segampang itu ya, teknologinya juga banyak itu. Dia mau diambil apanya gitu ya, contohnya dari virus nih ya, dari virus mau diambil kapsidnya kah, atau kalau diambil intinya atau apanya. Tapi yang pasti harus mampu memicu antibodi. Kan begitu. Ya jadi banyak yang model-model gitu ya, di Indonesia aja ada tuh kan yang dokter Indonesia ya. Siapa itu yang ada dari RSPAD? Dia kan juga punya tuh ya suatu model vaksinasi yang dianggapnya yang dulu buat COVID ya. Ternyata kan nggak diterima lah, katanya alasannya tidak ilmiah lah, begini begono. Ya saya sih juga kurang setuju ya kalau namanya orang membuat sesuatu itu nggak selalu harus by the book ya. Artinya ini harus A, harus B, harus C. Ya nggak selalu juga begitu. Itu pendapat saya ya. Nah, tapi ternyata kan itu agak ditentang ya. Nah, tapi anggota DPR tuh pada ngedukung dia ya, pada berani ya. Jadi modelnya seperti kayak dia menumbuhkan di darah gitu ya. Kemudian darah yang sudah diberi vaksin itu dimasukkan lagi ke tubuh orang itu ya. Tadi sama tadi prinsipnya, antigennya itu harus merangsang pembentukan antibodi. Sehingga nanti pada saat kuman yang sama, bukan kuman tadi ya, antigen yang sama, kan rencananya begitu kan kalau vaksinasi kan. Saya divaksin anti COVID. Nah kan saya nggak mau kena COVID kan. Nah kira-kira gitu. Jadi pada kita dimasukkan antigen. Nah, cuman teknologi untuk membuat antigennya ini tadi memicu antibodi itu ya tadi harus banyak percobaan lah gitu ya. Apakah dia diambil ininya, itunya, kemudian ada lagi yang di booster. Jadi namanya vaksin ini dikasih zat booster ya, guna memicu tadi peningkatan kemampuan dia. Kalau nggak di booster nggak bisa gitu ya, atau mengurangi potensi toksiknya gitu, atau potensi yang tadi yang antigeniknya besar-besaran gitu kan nggak boleh. Jadi kalau dalam arti vaksin itu kan harus mampu memicu pembentukan antibodi yang wajar gitu. Jangan sampai tadi kayak kita dikena infeksi kan, kita kena infeksi kan nggak wajar ya kan, banyak itu antigen yang masuknya sehingga kita sakit. Tapi kalau orang sehat dikasih vaksin kan nggak boleh sakit. Jadi antigennya terbatas, tapi harus mampu memicu antibodi sehingga pada saat paparan kedua datang, dia tidak lagi kena sakit. Karena tubuh tadi ya sudah memproduksi antibodi. Ya, sel B nih yang memproduksi antibodi, mampu mengikat ya. Sel B itu kan menjadi antibodi dan sel memori ya kan. Nah, itu akan mengenali yang tadi kita divaksin. Atau yang tadi kalau kita terlambat divaksin, ya kita terinfeksi. Kan kita sakit. Nah, dengan begitu tubuh memproduksi antibodi. Pada paparan kedua, kuman yang sama, infeksi yang sama itu harusnya tidak membuat parah. Kan begitu. Sama tujuan vaksin kan kayak begitu juga. Gitu Sel ya. Gimana Sel? Iya, Pak. Kita ikutin teorinya aja berarti ya, Pak. Ya begitu, tapi kan ternyata di COVID ini teorinya itu agak mentah ya. Yang orang udah divaksin berkali-kali, tapi tetap aja dia masih kena COVID juga gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak boleh ngomong begitu, karena apa? Setiap varian yang berbeda, nah pada saat vaksin ini dibuat oleh varian A, karakternya si A kan, kemudian ternyata virusnya ini berkembang nih variannya, jadi B, jadi C. Ya, kalau bagi saya wajar. Kenapa vaksin tidak bisa menangkal COVID-nya lagi? Karena tadi variannya berbeda. Jadi setiap varian itu harus dibuat dulu vaksinnya. Harus dikenali. Nah, kan nggak segampang itu tadi saya bilang. Apakah bisa satu vaksin ini bisa mampu membaca multi nih?
varian A, B, C, D aman nih katanya. Kan belum tentu. Mana lagi nggak mungkin bisa satu vaksin itu nggak mungkin bisa berkembang di badan kita ya. Kalau virusnya bisa berkembang bermutasi, kalau vaksinnya ya nggak bisa bermutasi. Apa vaksinnya bisa lebih pintar gitu ya? Wah nggak tahu. Mungkin di zaman masa datang, mungkin vaksinnya jadi smart. Nah, kan gitu ya. Satu vaksin nih bisa membaca nih dia. Tadi ya, nggak juga bukan nggak masuk akal ya. Masuk akal gitu ya. Karena tadi ya, yang penting tadi mampu memicu antibodi-antibodi ini. Bagaimana caranya nih? Kalau dia satu kali vaksin dia mampu memicu 10 jenis antibodi, ya kuman A, kuman B, kuman C, kuman D, apa nggak lebih baik kan begitu? Ya, tapi ternyata di di COVID ini, oh mungkin karena virus itu ya makhluk yang super kecil itu ternyata super pinter gitu deh ya, cepat banget dia bermutasi. Ya kita kewalahan lah sebagai multisel ya. Kalau yang unisel itu, wih, pinter dia ya. Dia pokoknya mau meloloskan diri dari tadi cengkeraman antibodi. Nah dia bermutasi lah. Malah dia yang kenal juga, dia belajar juga ternyata kan dia punya sel memori juga gitu ya. Jadi dia membuat varian baru terus sehingga dia tidak bisa dikenali oleh antibodi yang berasal dari vaksin kayak atau dari infeksi yang udah pernah. Karena beda terus, mutasi terus dia. Ya, yang terakhir ini Actaurus ini, waduh, ya lebih pintar lagi ya. Kan orang udah lama nih harusnya udah pada kebal kesannya kan. Kebal lah gitu, nggak mungkin nih kena lagi. Ternyata kan di Indonesia nih meningkat ya sekarangnya 2000-an lagi dan di Jakarta biasa lah ya karena paling padat mungkin paling banyak yang kena. Ya syukur-syukur sudah tidak fatal ya, tapi masih terjadi sih meninggal ya. Tapi udah nggak terlalu banyak lah ya dari yang sembuhnya lebih cepat lebih banyak. Nah, tapi yang meninggalnya ya lebih sedikit lah ya. Mungkin yang benar-benar sama sekali belum divaksin gitu atau yang memang daya tahan tubuhnya lagi lemah banget, ya itu bisa resikonya lebih besar makanya. Jangan sampai kita resikonya lebih besar lah. Kira-kira begitu ya. Sel? Iya Pak, makasih Pak. Bapak kita Oke. kisi-kisi nggak Pak buat UTS Pak? Ya dikasih lah biar bagus lah. Tapi kalau nanti saya tulis persyaratannya gitu ya. Kalau dikasih kisi-kisi ini nggak ada 5 orang aja yang dapat nilai jelek gitu ya. UAS nggak dapat kisi-kisi lah ya. Ya Bapak yang gitu. Iya makanya harus itu lah. Makanya udah kisi-kisi dikasih kan itu berarti kan mempermudah. Kok orang udah dikasih yang cara gampang belajarnya biar lebih tahu lebih fokus gitu. Dia nggak belajar gitu kan jadi aneh. Kan Oke ya, iya ya Pak. gimana? Kenapa sih? Kalau Ngomong iya, aja nggak apa. kisi-kisinya nanti eh kalau yang dari Pak Charles gimana Pak? Kan kita di random tuh Pak. Iya saya kasih itu kisi-kisi gabungan lah. Nggak masa saya kasih kisi-kisi saya doang. Oh iya, makasih Pak. Iya. Emang ada dosen yang begitu? Wah saya ngasih saya punya aja yang lain saya nggak tahu gitu. Ada? Nggak ada lah. Oh, ini ada yang nggak masuk berarti ya. Ini 23 di absen 23 berarti ada 2 orang yang nggak masuk ya. Katanya masih di kampung kali ya. Waduh. Berarti nggak kena internet ya. Oke saya absen aja lah ya. Dia Ayu. Hadir, Pak. Bentar. Oke. Kok di galeri, tapi nggak keluar galerinya ya. Tutup ya. Kemudian Anita, Hadir, Pak. Mala, Hadir, Pak. Romli, Hadir, Pak. Yulita, Hadir, Pak. Ravelina, Hadir, Pak. Lulu, Hadir, Pak. oh ada Septi, Hadir, Pak. Nurmaya. Hadir, Bapak. Nurmaya ini emang ST-nya ini Siti ya? Kenapa disingkat ya? Iya, Pak. Oh gitu. Ayo dia, Hadir, Pak. Fahmi, Nah, nggak ada nih ya. Fahmi nggak ada ya? Ada, Pak, di partisipan.
Terus kemana dia? Tidur apa dia? Waduh. Ananda, Hadir, Pak. Iskandar, Iskandar. Wah, ini berduaan nih kayak nih main game nih. Iskandar sama Fahmi kemana nih? Biarin deh saya nggak absen dulu biar dia nanti foto dia ya, suruh kirim dia ke itu ke sekre ya. Nia, oh tadi ada Nia ya. Azara, Azara, Hadir, Pak. Hadir. Mutiara, Mutiara. Hadir, Bapak. Oh, Nia Mulyani, Hadir, Pak. Septia, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Askia nih ya. Ilmi, Hadir, Pak. Sally ada. Silvi, Hadir, Pak. coba nih panggil lagi nih ya, yang cowok nih, yang 2 orang nih. Kalau nggak ada saya nggak absen nih, biar dia nanti screenshot dia, suruh lapor ke sekre. Fahmi, Hadir, Pak. tadi kemana? Tidur ya? Waduh, ngantuk tuh kayaknya tuh tampangnya tuh. Iskandar, Iskandar. Ya, nggak ada nih Iskandar ya. Ya udah, kalau dia ada dia suruh foto dulu lah ya, kirim dia minta ditandatangan ya. Oke. Oke ya, bersiap ya. Jadi 8.45 lah ya, kita mulai ya. Latihan UTS ya. Jadi siap-siap dulu, apa yang mau minum dulu, mau ngopi, siap-siap. Ya, 8.45 nanti saya kirim linknya ke Askia. Nanti Askia share ke grupnya ya. Kira-kira gitu ya. Nanti Tambah Pak waktunya Pak. apa, Sel? Tambah Pak waktunya Pak. 1 jam bisa. Kan masih latihan Pak. Iya justru itu latihan harus gerak gesit, tapi nanti ujian 75 menit, tenang. Kalau latihan nggak boleh lama-lama, namanya latihan kan orang lebih susah daripada ujiannya. Kalau ujiannya mah harusnya gampang kan? Iya kan? Iya Pak, Gitu ya? 75 menit Pak. Sesuai dengan itu coba Pak. UTS. Jangan lama-lama, pokoknya 1 jaman lah ya, lebih semenit lah boleh dah ya. Jadi 8.45 sampai 9.45. Oke? Ya, jadi dipelajari jangan lupa ya. Ya mudah-mudahan kisi-kisi nanti saya kirim ya. Semoga nilainya jadi lebih maksimal gitulah, jangan sampai lemah ya. Kemudian kita bertemu lagi nanti setelah, biasanya sih karena udah banyak praktek ya, jadi nggak ada langsung masuk ya. Kalau dulu kan pernah habis teori nggak, karena belum praktek, minggu depan langsung kuliah dia. Tapi kan kalau kalian ada teori ada praktek lah ya, jadi pasti 2 minggu lah harusnya. Ya, gitu ya. Jadi selanjutnya nanti kita masuk ke imunomodulator udah ya. Kemudian respon imun. Oh, kok ngaco nih saya punya nih. Bentar. Ya, setelah itu mekanisme imunitas, respon imun patogen. Nah, nanti bakteri, virus, beda-beda tuh ya. Nah, kemudian ada transplantasi organ tadi ya, dan lain sebagainya lah. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi kita ketemu lagi 2 minggu setelah sekarang ya. Oke, semuanya cukup? Halo, halo? Cukup ini? Cukup Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya untuk hari ini ya. Dan nanti latihan UTS, kemudian nanti saya kirim kisi-kisinya. Jadi diharapkan nanti UTS-nya bisa ya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai berjumpa lagi setelah UTS. Terima kasih. Makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, oke.